Ya, kedengaran suara saya nggak di situ? Dengar, Pak. Ya, kita mulai aja ya untuk soal pretest ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Anda berdoa dulu sebelum melaksanakan pretest. Ya, monggo dipersilahkan untuk berdoa. Ya, berdoa selesai. Kita tengah. Saya. Duh, aku pretest sih. Aduh. Yang gede golden. 3.000. 10.000. 10.000, Bu. Dek. HPLC sing ketelu guna 2,5 deh. Ya, kita mulai pretestnya. Silakan Anda lihat di linknya. Ya, kita mulai jam 12.40, selesai jam 12.45. Silakan Anda kerjakan.
Ya, untuk waktunya diperhatikan ya, tinggal 1 menit lagi. 1 menit terkunci otomatis ya, 12:45. Ya, untuk waktunya sudah habis ya untuk soal pretest dan terkunci dan tidak ada pretest usulan. Ya, kita mulai ya untuk praktikum kali ini. Ya, kedengaran ya suara saya? Kedengaran, Pak. Kita mulai Kedengaran, Pak. praktikum kali ini. Bentar ya. Ya, kita mulai saja untuk praktikum kali ini, yaitu cara mengidentifikasi dan penetapan kadar senyawa etanol dalam minyak cengkeh ya, dengan menggunakan kromatografi gas gitu, ya, dengan detektor MS. Nah, dari sini ya tujuan penelitian praktikum ini adalah memperoleh kadar etanol dari minyak suri bunga cengkeh ya, dari berbagai konsentrasi. Ya, kita tidak tahu konsentrasinya berapa. Di situ dibagi menjadi 5 sampel ya, bisa sampel A, sampel B, sampel C sampai sampel E berdasarkan kelompoknya nanti. Nah, di sini kita menganalisis ya berdasarkan kurva baku sama seperti HPLC, membuat kurva baku dengan standar etanol ya, terus dimasukkan ke persamaan regresi di mana setiap preparasi sampel dilakukan orientasi replikasi 1, replikasi 2 dan
3. Nah, hasil penelitian ini nanti menunjukkan kadar berapa persen dari senyawa egenol tadi. Nah, berikutnya kalau kita lihat di sini, ini adalah pendahuluan saja ya dari minyak cengkeh tadi. Saya nggak akan lama-lama, silakan nanti Anda baca saja. Ya. Setelah itu, ya nanti tanah. Nah, tujuan praktikum ini ya untuk mengetahui teknik pemisahan sehingga dapat menganalisis kadar egenol dengan kromatografi gas, untuk mengetahui tentang prinsip-prinsip dasar kromatografi gas, untuk mengidentifikasi egenol dalam bunga cengkeh. Nah, alatnya di sini yang kita gunakan ini boleh ada yang minyak cengkeh ya, sampel A, B, C sampai D, ya, larutan standar egenol dan pelarutnya itu metanol ya. Terus alatnya mikropipet, lampu takar 5 mili, mikrosiring ya, ya. DCMS ya, fase gerahnya digunakan gas helium, detektornya adalah MS. Nah, preparasi sampel ya. Ini untuk produk yang hasil destilasi. Jadi senyawa ini nanti sampel A, B, C itu adalah minyak cengkeh yang sudah didestilasi. Terus nanti ditimbang sebanyak 105 mg ya. Nah, terus dilarutkan dalam 5 ml etanol, diambil 50 mikrolit ya, ditambah nanol, diinjeksikan ke sisi. Nah, ya ditonton dulu. Itu tonton dulu. Nanti matiin TV-nya. Matiin nggak? Terus ini prosedur untuk GC-nya ya. Ini bisa Anda baca sendiri ya. Pembuatan seri kadarnya ini ya. Ada 1 mili, 2,5, 5 mili, 10 mili sampai 20 mili ya. Sorry ya, ini bukan satu mikrolit. Biasanya harusnya 1 mikrolit ya. 1 mikrolit, 2,5 mikrolit, 5 mikrolit, 10 mikrolit, dan 2 mikrolit ya. Dan di-add-kan ke dalam lampu takar 10 mili, ditambahkan metanol atau etanol ya, dengan konsentrasi ya dari kurva baku itu 0,1 yang paling terkecil sampai 0,2%. Nanti diinjeksikan di GC, terus dihitung luas area dan rating stemnya ya. Gambarnya sama seperti pada waktu HPLC. Nah, setelah itu dari sampel maupun gelabel tadi kita memperoleh luas area dan retention time ya. Kita untuk identifikasi secara kualitatif dibandingkan antara luas area dan retention time ya, didapatkan kadar egenol ya caranya. Nah, hasil dari perhitungannya ini ya, kita menggunakan gradien temperatur detektor ya. Nah, ini kita lihat ya, sampel misalnya standarnya larutan baku egenol ya, kolomnya namanya S, parameter injektornya ya, panasnya 220 derajat, temperatur kolom 50, 100, terus naikin lagi 120, 150 ya. Betul detektornya. Ya, itu berarti ada kenaikan kolom open di sini. Fase geraknya adalah helium, kecepatan alirnya adalah 20.000 mikroliter per detik per ya. Itu ditonton enggak? Terus dibuat kurva baku yang diperoleh kurva baku ini ya, konsentrasinya tadi ya, yang terkecil itu 0,10 sampai 0,2% ya. Kalau menjaga cuma 1 mikron. Ini adalah areanya. Nanti silakan Anda cari regresinya. Seperti ini, regresinya sudah ada. Nah, ini Anda cari. R-nya sekian, bersama regresinya sekian. Ya. Nah, ini adalah data-data sampel ya untuk kelompok 1 ya, contoh A. Di situ ada berat penimbangan ya. Terus dilarutkan lampu takar 50, terus ada pengenceran ya. Diambil 50 mikrolit ya, diaitkan 1 mili ya. Itu berapa kali pengenceran itu Anda hitung sendiri ya. Nah, itu hasil areanya. Nah, 1 itu adalah orientasi, 2, 3, 4 itu adalah replikasi. Itu sampel untuk minyak cengkeh A ya. Nah, cengkeh B juga sama, kita ya.
Ini bisa kita lihat ya, cengkeh B, cengkeh C gitu ya. Terus cengkeh D di sini bisa kita lihat di apa datanya ini. Silakan nanti berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nanti di situ ada robot kumis. Ayo kamu diambil robot kumis. Ayo robot kumis. Saya ditonton sana TV-nya. Nanti diambil robot kumis. Nah, ini cara penghitungan kadar ya, hampir sama dengan yang kurva Bakun contoh saja. Silakan nanti Anda hitung ya. Sampai sini ada yang ditanyakan ya, saya tidak akan terlalu lama menerangkan. Ya, silakan Anda tanyakan. Ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Nah, untuk videonya silakan ini ya Anda simak saja videonya di sini. Ya, saya karya. Itu nak, orang ngono kuwi ah. Wah, hilang kabeh to. Hilang kabeh. Lebih itu laptop aya error ngene iki. Kamu sih dipencet-penceti semua. Nggak bisa dibuka. Tidak ah. Masuk koper. Ya kita lihat aja ya, saya nggak terlalu besar, saya nggak bisa. Ini saya Separating and analyzing compounds that can be vaporized without decomposition. In gas chromatography, there is a phase which is a carrier gas, such as helium, nitrogen and argon. And there is stationary phase, called a column, which located in an oven where the temperature of the gas can be controlled. There is also a detector that measures analytes in a gas stream attached to the GC system. The flame ionization detector is almost universally employed, where the flame commonly is generated with hydrogen and air. The auto-sampler provides the means to introduce a sample automatically into the inlets. Also, manual insertion of the sample is possible. The column inlet, or injector, is attached to the column head and provides the means to introduce a sample into a continuous flow of carrier gas. In the injector, a sample is introduced into a heated chamber via a syringe through a septum. The heat facilitates volatilization of the sample and sample matrix. The carrier gas then either sweeps the entirety, splitless mode, or a portion, split mode, of the sample into the column. In split mode, a part of the sample carrier gas mixture in the injection chamber is exhausted through the split vent. In splitless mode, all the sample carrier gas mixture in the injection chamber is transported through the column. Two types of columns used in GC, packed column, where the stationary phase is coated directly in the column.
and capillary column, where the stationary phase is coated with the inner wall of the column. The mixture separation is based on differential partitioning of the components between the mobile and stationary phases. The component which has less affinity to the stationary phase, consequently less interaction, travels faster and eluted out first. And the component which has more affinity to the stationary phase, consequently more interaction, travels slower and eluted later. In addition, other factors influence the separation of the components, such as column temperature, carrier gas flow rate, column length, and amount of material injected. As compounds elute from the column, they interact with the detector. Different types of detectors can be used, such as the flame ionization detector, thermal conductivity detector, and mass spectrometer detector. The operation of the flame ionization detector is based on the detection of ions formed during combustion of organic compounds in a flame, which generated by hydrogen and air. To detect these ions, 2 electrodes are used to provide a potential difference. The positive electrode doubles as the nozzle head where the flame is produced. The other, negative electrode, is positioned above the flame. When an organic compound is mixed within the hydrogen flame, mainly carbon ions are generated. And a current is produced between the electrodes proportionally to the amount of organic compound present. This current is measured with an electrometer, amplified into proper voltage, and fed into an integrator. The manner in which the final data is displayed is based on the computer and software. The number of peaks present can indicate how many components are in the mixture. Usually, the x-axis of the gas chromatogram shows the amount of time taken for the analytes to pass through the column and reach the FID detector. Typically, the y-axis, or the area of the peak, is a reflection of the amount of a specific analyte that's present. Ya itu video ya secara umum untuk menganalisis dengan GCMS. Tapi di sini kita tadi untuk video tadi menggunakan detektor LED ya. Tapi dalam praktek kita memakai MS itu. Yang berbeda di detektornya saja. Tapi prosesnya secara umum sama ya, misalkan berdasarkan tingkat volatil dari senyawa ethanol tadi yang menjadi lebur yang khas ya, sehingga dia bisa terdeteksi dengan menggunakan MS. Jadi hasilnya muncullah suatu kromatogram hampir sama dengan PLC gitu ya, cuma yang berbeda adalah fase geraknya yang berupa gas ya, dia berdasarkan titik didih atau titik lebur dari sampel tadi ya, dan kolom open juga berdasarkan pemanasan gitu ya. Jadi sampel-sampel yang tidak sampai dalam pengukuran akan rusak ya. Di sini adalah sampel yang stabil. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Ya kalau nggak ada kita belum, Pak. Saja ya praktikum kali ini ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi